Itu berarti 10,2 miliar selama 4 bulan ini terjadi pengurangan cadangan devisa turun. Nah, kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya mengalami kontraksi turun 4,11%. Sempat naik lagi di Desember ya 156,47. Jadi selama 1,5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini cadangan devisa susutnya lumayan banyak ya, kurang lebih 5 miliar dolar. Ini tidak sepenuhnya soal pemerintah ya, karena cadangan devisa ini kan ekspor, impor, itu kan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, yang utama adalah swasta. Menjaga nilai rupiah dengan cara intervensi, maka Bank Indonesia melepas cadangan devisanya. Kalau berdasarkan ini, ya kurang baik kan kondisi ketahanan eksternal. Semua rincian kecuali emas mengalami penurunan selama 4 bulan ini. Nah, emas pun naik bukan karena emasnya bertambah, karena harga emasnya. Ini fakta yang kita dapati dari pengumuman Bank Indonesia tidak melemah terhadap dolar. Ya bisa menguat atau sekurang-kurangnya stabil. Tapi dari faktanya ini kan kita memang cenderung melemah. April sudah mencapai 17.378 dan pada saat 13 Mei juga angkanya sudah 17.500 kan. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti soal posisi cadangan devisa yang diinformasikan oleh Bank Indonesia beberapa waktu lalu. Bank Indonesia atau BI ini memang setiap bulan di minggu kuda awal itu menyampaikan posisi artinya kondisi ya, terakhir stok cadangan devisa pada akhir bulan sebelumnya. Ketika diumumkan pada tanggal 8 Mei 2026 itu posisinya adalah posisi 30 April ya. Nah, ada siaran pers berupa dokumen ya, kira-kira 1 halaman, itu ada covernya, ada isinya. Tetapi juga kita bisa juga menelisik dari tabel statistik yang tersedia di Bank Indonesia. Nah, dalam rilis tersebut disebutkan judulnya cadangan devisa April 2026 tetap tinggi. Tapi kalau saya sudah terbiasa melihat, ya hampir setiap bulan Bank Indonesia itu menyampaikan cukup tinggi, tetap tinggi, biarpun menurun kalimatnya seperti itu. Kalau meningkat judulnya cadangan devisa meningkat, kalau turun dibilang masih tetap tinggi. Itu memang bahasa otoritas ya, tentu dengan maksud membangun sentimen positif. Tapi kita juga berhak untuk memahami angka-angka yang sebenarnya. Nah, di siaran pers yang beberapa paragraf itu disebutkan cadangan devisa itu mencapai 146,2 miliar dolar ya. Jadi posisinya. Nah, disebut dalam satuan dolar Amerika, sebetulnya isinya macam-macam, meskipun mayoritas atau sebagian besar adalah dolar Amerika. Nah, itu disebut tetap tinggi, padahal itu turun dibandingkan akhir Maret sebulan sebelumnya maupun akhir Desember, berarti sejak awal tahun sudah turun. Nanti kita lihat angka-angkanya. Nah, di dalam siaran pers itu disebutkan juga bahwa yang mempengaruhinya adalah penerimaan pajak dan jasa, berarti dari sisi pemasukan ya. Lalu ada penerbitan global bond, berarti pemerintah buat surat utang yang berdenominasi PALAS. Itu juga menambah cadangan devisa. Ketika surat utang dibeli, pemerintah memperoleh utangan, masuknya PALAS, valuta asing ya. Kemudian ada juga pembayaran utang luar negeri, berarti dia keluar, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memang selama bulan April diinformasikan cukup sering melakukan intervensi pasar masuk, dan itu dalam konteks menjual cadangan devisa yang dia kuasai ya, yang dalam dolar, kurang lebih begitu. Sebenarnya di luar yang disebutkan ini ya, ekspor itu mengakibatkan perolehan devisa, impor mengakibatkan pembayaran devisa dan lain sebagainya. Tapi yang disebut ini yang ingin digarisbawahi oleh Bank Indonesia dan disampaikan kepada kita semua, itu loh yang paling berpengaruh. Nah, dalam 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret, kalimatnya ya hampir seperti ini semua ya. Mari kita lihat perkembangannya tahun ke tahun. Nah, ini yang paling sini itu adalah posisi 30 April ya, 146,20
miliar dolar. Itu satuannya juta ya. Nah, itu padahal pada akhir 2025, berarti bisa disebut juga 1 Januari ya, itu 156,47 miliar. Nah, satuannya ini juta dolar ya, saya baca dalam miliar. Itu berarti 10,2 miliar selama 4 bulan ini terjadi pengurangan cadangan devisa turun. Nah, kalau dibandingkan dengan setahun sebelumnya, jadi akhir April 2026 dibandingkan akhir April 2025 mengalami kontraksi turun 4,11%. Nah, jadi yang biru itu menunjukkan nilai dari akhir tahun masing-masing 31 Desember kecuali yang April 30 April. Nah, kemudian yang garis merah itu menunjukkan pertumbuhan dari setahun sebelumnya, year on year ya. Nah, kita lihat sepintas saja, jarang-jarang sebetulnya mengalami kontraksi. Ya, hanya beberapa tahun. Umumnya menaik, bahkan di masa lampau pernah naik cukup tinggi dalam setahun. Nah, kali ini setahun turun 4,11%. Ya, itu termasuk yang tinggi. Pernah juga sih lebih. Maksudnya kontraksi yang paling dalam ya. Pernah juga sebelumnya cukup dalam ini. Tetapi kita kan belum tahu nih. Ini baru April. Mei, Juni, Juli dengan kondisi yang terkini ini sangat mungkin ini kontraksinya bisa lebih banyak. Nah, kemudian dari gambar ini juga saya mengingatkan bahwa kita pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Agustus, Indonesia dan semua negara anggota IMF itu memperoleh, saya sebut hadiah ya, tanda petik, tapi sebetulnya adalah semacam mengalokasikan semua dengan maksud seperti standby. Jadi Indonesia dikasih 6,3 miliar, tetapi dicatat sebagai utang Bank Indonesia ya, bukan pemerintah ya, kepada IMF. Nah, sebetulnya kan belum berutang betulan karena belum dipakai, tapi kan menambah cadangan devisa di Bank Indonesia dengan catatan juga menambah utang Bank Indonesia kepada IMF. Semua negara itu sesuai kuotanya. Amerika dapat paling banyak, Cina dapat banyak, kita cukup banyak. Ada yang di bawah kita, ada yang di atas kita. Artinya pada waktu itu bukan karena kita ekspor, bukan karena kita berutang secara langsung ya, dalam konteks berutang yang memang proses bisnis ya, baik itu pemerintah buat global bond atau swasta memang berutang ke luar negeri, bukan itu, tetapi dalam konteks kita sebagai anggota IMF. Bentuknya pun bukan dolar Amerika sebenarnya, tapi mata uang IMF ya, SDR ya, Special Drawing Rights. Tapi SDR sendiri sebagai mata uang termasuk kuat dan ada kursnya terhadap dolar. Jadi kita terhadap dolar ada, terhadap SDR ada, kemudian kita Bank Indonesia mengkonversinya dalam pernyataan nilai dolar semua ya. Jadi kalau dilihat gambar ini memang kita sebetulnya kalau itu hadiah itu tidak kita hitung, memang beberapa tahun terakhir ini kita relatif landai naiknya ya. Seperti juga digambarkan oleh yang orange itu dibandingkan masa-masa lampau. Cuma tetap tumbuh cadangan devisa itu. Nah, kemudian tadi akhir tahun masing-masing kecuali yang 30 April. Lalu kalau kita lihat per bulannya, nah ini kan saya sengaja mengambil tidak dengan maksud apa-apa, tapi ini untuk evaluasi kita terhadap kondisi ekonomi. Pak Prabowo kan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Jadi ini kondisi pada saat 31 Oktober ya, berarti kalau Oktober akhir bulannya. Itu cadangan devisanya 151,23 miliar dolar. Ya biasa fluktuasi, sempat bahkan mencapai 157 miliar dolar pada bulan Maret. Kemudian turun, terus turun, sempat naik lagi di Desember ya, 156,47. Nah saat ini tadi 146,2 tadi. Jadi selama 1,5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini, cadangan devisa susutnya lumayan banyak ya, jadi sebanyak kurang lebih 5 miliar dolar. Nah padahal tadi dari gambar sebelumnya, tren cadangan devisa itu, tren itu kecenderungannya meningkat ya. Ini 1,5 tahun justru turun. Ini catatan assessment saya yang pertama. Jadi bagaimanapun perekonomian di era Presiden Prabowo ini tidak sepenuhnya soal pemerintah ya, karena cadangan devisa ini kan ekspor, impor, itu kan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, yang utama adalah swasta. Bagaimanapun dinamika ekonomi kita itu membuat cadangan devisa kita menurun ya, cenderung menurun, fluktuatif tapi menurun. Dan tadi ditambah karena Bank Indonesia lebih agresif dibandingkan sebelum-sebelumnya di setengah tahun terakhir ini untuk menjaga nilai rupiah dengan cara intervensi,
maka Bank Indonesia melepas cadangan devisanya. Ini ya. Jadi untuk melihat angka ini ya kita agak sulit juga ya ketika otoritas mengatakan kondisi baik-baik saja. Kalau berdasarkan ini ya kurang baik kan kondisi ketahanan eksternal dibuktikan oleh cadangan devisa kita yang cenderung menurun. Dan ekstrimnya 4 bulan terakhir ini gambarnya itu kelihatan tuh yang biru turunnya luar biasa ya. Kemudian kembali ke data 146,20 miliar dolar tadi. Rinciannya ini. Jadi ada emas moneter. Jadi cadangan devisa itu penyebutan keseluruhannya. Bentuknya macam-macam, bentuk atau jenisnya. Dan yang penting juga cadangan devisa itu di bawah penguasaan Bank Indonesia. Bukan berarti sepenuhnya dimiliki Bank Indonesia. Banyak sih Bank Indonesia punya, tapi sebagian juga punya swasta. Tapi dalam maksud penguasaan itu karena Bank Indonesia itu adalah bank sentral, banknya bank. Jadi kalau ada duit di bank pun kan, ya kalau kita memahami bank, itu kan bank punya duit, sebutlah satu bank himbara yang gede itu 1.000 triliun misalnya, duitnya 1.100, kelolaan uang ya. Itu kan mayoritas uangnya simpanan masyarakat, simpanan perusahaan. Nah kalau Bank Indonesia ini mungkin tidak se ekstrim bank, tapi separuh mungkin atau lebih dari cadangan devisa itu sebetulnya adalah milik swasta, tapi kan dalam wilayah kontrol Bank Indonesia untuk dipakai. Seperti bank juga kan bisa nyalurkan kredit. Jadi bisa, sering disebut cadangan devisa yang dimiliki, tepatnya itu dimiliki Indonesia ya, bukan dimiliki Bank Indonesia, kan Indonesia sebagai sebuah negara. Hanya memang penguasaan Bank Indonesia terhadap cadangan devisa itu cukup kuat. Karena dia banknya bank, jadi dia bisa saja baik yang di tangan dia langsung maupun yang ada di bank bisa dengan berbagai instrumen untuk seandainya dibutuhkan dipakai. Tapi umumnya yang dilakukan terhadap operasi pasar itu yang benar-benar dipegang oleh Bank Indonesia ya, itu bisa. Nah, jenisnya pertama emas moneter. Emas moneter jelas sepenuhnya milik dan ada di Bank Indonesia. Nilainya 12,87 miliar dolar, kolom tengah ya, per 30 April. Sebetulnya volumenya itu tidak meningkat ya, tapi karena harga emas meningkat, nilai cadangan devisa dinyatakan dalam dolar dari emas moneter yang dipegang Bank Indonesia itu cenderung naik. Nah ini yang kolom satunya itu, kolom 2 dalam gambar, tapi yang angka adalah kolom 1 itu 11,93 miliar dolar itu adalah posisi 31 Desember. Nah maka kolom terakhirnya saya buat antara 31 Desember sampai 30 April terjadi kenaikan atau penurunan. Tambah ya, saya kasih warna hitam itu 844 juta dolar. Saya ulangi, ini lebih karena kenaikan harga emas dibanding dengan volume yang dikuasai oleh Bank Indonesia tetap. Lalu ada SDR dan RPF. RPF ini rekening Bank Indonesia di IMF. SDR adalah yang dimiliki. Ya tadi kan pada waktu bagi-bagi tadi kita dapat SDR. Sebelumnya juga kita ada sedikit punya. Total SDR dan RPF dalam mata uang spesial Dragon itu nilainya 8,68 miliar dolar, 8.679 juta. Sedikit turun 83 juta dolar, tapi kenaikan penurunan dalam beberapa bulan ini lebih karena kurs SDR ya, fluktuasi kurs SDR. Kemudian bentuk ketiga itu adalah yang paling banyak, yang cukup banyak, uang kertas asing dan simpanan. Jadi simpanan valuta asing, kemudian juga uang kertas asing ya, yang currency ya, dua-duanya deposit di bank-bank itu dalam penguasaan secara kebijakan kan masih masuk dalam kebijakan Bank Indonesia, dan memang sebagiannya juga memang ditaruh di Bank Indonesia. Itu nilainya 44,97 miliar dolar. Nah itu mengalami penurunan 227 juta ya dibandingkan akhir tahun lalu. Merah tuh saya kasih. Nah yang ketiga surat berharga, ini yang paling banyak sebenarnya, tapi kita harus hati-hati ya, surat berharga yang masuk cadangan devisa ini ya adalah surat berharga yang relatif dikuasai oleh Bank Indonesia dan dia bisa dipakai seketika, jadi ya hard cash lah, termasuk surat berharga pasar uang ya, salah satunya misalnya US Treasury Note tapi yang liquid lah, atau surat berharga tanda Bank Indonesia menyimpan di The Fed, bisa ya. Jadi antar bank sentral kan ada hubungan begitu. Jadi surat berharga di sini ya semacam deposito valuta asing yang dikuasai Bank Indonesia. Nah itu nilainya
78,98 miliar dolar. Itu turunnya drastis ya. Selama 4 bulan turunnya 8,88 miliar dolar. Nah, ini indikasi pemakaiannya untuk intervensi di pasar valuta asing oleh Bank Indonesia. Bisa di berbagai ya, baik di spot, terutama di spot lah. Kalau di NDF kan hanya selisihnya juga, tapi terbilang juga bisa menguras cadangan devisa kalau di dalam lelang itu Bank Indonesia dalam posisi setelah jatuh tempo bersifat membayari, karena selisih yang ditetapkan ketika dijual oleh Bank Indonesia ternyata prakteknya lebih tinggi misalnya karena melemah. Nah, surat berharga dan uang kertas asing inilah yang pada dasarnya dipakai untuk intervensi. Lalu ada tagihan lainnya kecil, 701 juta dolar. Tagihan lainnya itu adalah yang tidak masuk definisi atas-atas. Maka totalnya 146,20 miliar dolar. Nah, kalau kita lihat semua rincian kecuali emas mengalami penurunan selama 4 bulan ini. Nah, emas pun naik bukan karena emasnya bertambah, karena harga emasnya. Ini fakta yang kita dapati dari pengumuman Bank Indonesia, tapi saya olah ya, karena pengumuman Bank Indonesia itu silakan masuk, itu hanya beberapa paragraf, cuma saya lalu mencoba mencermatinya dalam data di halaman lain dari Bank Indonesia tentang posisi rincian dari cadangan devisa, lalu saya gambar menjadi ini. Nah, masing-masing saya gambar satu-satu untuk kondisi yang lebih lama. Ini sama. Jadi yang ini tadi saya gambar dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5 komponen ya tadi. Nah, 5 komponen dengan warna masing-masing. Misalnya emas moneter itu yang biru, yang tadi 12,87. Lalu yang hijau itu uang kertas asing, currency dan deposit, itu 44,97 miliar dolar. Lalu yang securities, ya tadi securities saya ingatkan surat berharga pasar uang falas ya, yang dimiliki atau dikuasai Bank Indonesia, antara lain US Treasury Notes, itu 78,94 miliar dan rincian lainnya. Nah, kalau dilihat ini untuk kita tahu gambar perkembangan dari tahun ke tahun, seperti itu ya. Ada ceritanya di masing-masing ini, tapi nantilah saya coba memotongnya satu-satu dari 5 komponen itu. Tapi yang tagihan lainnya tidak kita analisis karena itu definisi untuk bahwa dia hanya sebagian. Nah, mari kita mulai dengan emas moneter. Nah, yang biru ya. Ini kita pindah satu-satu. Nah, dapat emas. Ini emas yang April 2026. Lalu itu sedikit meningkat dibandingkan Desember 2025. Dan Desember 2020 itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2024. Saya tandai panah itu. Sekali lagi hanya terjadi, bahkan cenderung tidak bertambah volume emas yang dikuasai. Sedikitlah terjadi pelonjakan itu karena harga emas. Dan fluktuasi cadangan selama 1 dekade ini lebih, itu juga kalau dilihat laporan keuangan Bank Indonesia per tahun, itu lebih karena nilai harga emas dibandingkan kepemilikan emas moneter. Ya, ini nanti lain kali kita juga perlu mempelajari ya, mengapa Bank Indonesia memegang emas moneter, banyak pertimbangan mereka. Tapi prinsipnya emas moneter yang dipegang Bank Indonesia saat ini adalah senilai 12,84 miliar dolar, meningkat dibandingkan akhir tahun lalu, dan akhir tahun lalu dibandingkan akhir tahun sebelumnya terjadi pelonjakan. Itu emas moneter. Dan tentu emas moneter nyaris tidak dipakai langsung untuk intervensi, yaitu ya backing lah ya, backup. Ya kalau sampai emas moneter berkurang ya terbaca oleh pasar ya berat ya. Dan ini betul-betul cadangan betul ya buat bagaimana sebuah bank sentral memiliki kredibilitas. Bahkan The Fed pun juga berbasis ada cadangan emasnya. Nah, lalu SDR, mata uang IMF dan IMF ini penting ya, makanya pada saat berita kita mau diutangi oleh IMF, dalam kondisi normal, sebetulnya kita punya duit di IMF ya, posisi karena itu kayak koperasi ya, jadi kita ada simpanan pokok, simpanan wajib di sana. Nah, agak bertambah di 2021, tanda petik, diberi hadiah tapi nggak boleh nolak. Nah, posisinya nggak merugikan kita, karena di satu sisi Bank Indonesia pegang cadangan devisa, tapi tercatat juga sebagai utang, zero ya, nol ya, selama tidak dipakai. Ini juga mungkin buat pemirsa saya, untuk saya tambahkan asesmennya, ada beberapa negara yang konon sudah pakai. Kalau Indonesia sampai pakai ini, kondisinya berat.
Nah, kalau misalnya kita mau diutangi oleh IMF, nggak bisa. IMF itu tidak mengutangi pemerintah ya, dia hanya mengutangi Bank Sentral, Bank Indonesia. Jadi dia mungkin bisa nambah SDR-nya ini, berarti cadangan devisa kita kan naik. Jadi tidak bisa untuk menutupi secara langsung, tidak bisa menutupi misalnya defisit APBN, nggak bisa. Dulu juga tahun 98, 99 kita dikasih itu bukan. Dia lebih untuk menjaga cadangan devisa supaya rupiah tidak ambruk. Dulu menguatnya itu juga karena kita antara lain dapat backup. Tidak dipakai, sedikit yang dipakai dulu 98, 99, 2000 ya, 3 tahun itu. Tapi karena dengan tampilan bahwa Bank Indonesia ini punya cadangan devisa dikasih 3, dikasih 5, jadi totalnya lebih dari 10 miliar dolar waktu itu, maka pasar kan tenang gitu loh. Oh, banyak duit masih bisa dipakai. Ini juga bisa dipakai. Itu maksudnya. Selama ini tidak dipakai ya rupiah nggak akan langsung melompat, tapi kalau ini sudah dipakai, bisa rupiah melemahnya drastis dan kita baru mungkin berhubungan dengan IMF untuk minta tambahan cadangan. Jadi narasi bahwa IMF menawari utang itu kalau benar, ya aneh juga ya, kalau benar berarti kita sudah dinilai ini bahaya nih cadangan kita, devisa kita ini harus ditawari utang aja. Tapi kalau utang IMF kan ada LOI-nya ya, kalau utang khusus itu. Bisa juga berita itu jika maka nanti kalau kesulitan silakan ngutang ke kita. Jadi bukan menawari utang sekarang mungkin loh ya. Saya pernah bahas di sini. Nah, nyatanya ini memang kita beberapa tahun ini setelah kita diberi jatah di tahun 2021 stabil. Naik turunnya lebih karena kursnya SDR. Nah, lalu bentuk lain uang kertas asing, currency. Jadi uang kertas asing yang benar-benar ada di Indonesia dan deposit simpanan, deposit bukan deposito ya, deposit yang valuta asing. Nah, itu kan nilainya memang di tahun 2023 itu meningkat. Nah, berarti kan kita bisa selidiki tuh. Di 2023 itu antara lain kita mengalami kenaikan akibat harga komoditas yang waktu itu melonjak. Dan masih cukup tinggi di 2024. Itu salah satu penyebab. Nah, terlepas dari DHE nggak seluruhnya di bawah pun tetap meningkat. Juga perbandingan di tahun 2012. Bisa karena harga-harga komoditas kita mengakibatkan kita menerima ekspor, hasil ekspor yang banyak. Ya, makanya, kalaupun DHE itu kan bukan miliknya Bank Indonesia, milik pengusaha yang parkir di Indonesia, kan gitu loh. Nah, kalau yang 2012 ini lebih karena banyak asing yang masuk ke dalam pasar saham maupun pasar modal Indonesia, membeli surat utang pemerintah, surat utang swasta, maupun masuk ke saham. Karena yang masuk asing, masuknya falas, ini terjadi peningkatan. Kenapa mereka masuk banyak? Karena pada waktu itu relatif kuantitatif easing terjadi di Amerika. Sebenarnya kalau di gambar jauh, pernah ada QE juga dari Jepang, semacam itu. Nah, maka kalau kita ke depan, ini kan terjadi penurunan sedikit tadi total. Dan ini pun mengalami sedikit penurunan kan. Jadi di hari-hari ini ketika saya typing ini kan ada tren di mana asing sebagian keluar dari pasar saham. Nanti kita akan lihat apakah setelah sekian bulan pengaruhnya besar. Kalau dia cuma technically ya, artinya keluar, teknikal ya, nanti masuk lagi mungkin tidak banyak pengaruhnya. Masih kita tunggu. Sejauh ini sih masih teknikal ya. Biasa ada sentimen MSCI dia keluar, tapi bisa jadi nanti masuk kembali. Nah, lalu posisi surat berharga, securities. Tapi saya ulangi, ini surat berharga tidak termasuk SBN ya. Karena ini surat berharga yang dikategorikan cadangan devisa. Ya, surat berharga cadangan devisa itu berarti bisa dipakai. Berarti kan dia surat berharga yang asing ya, terutama mungkin US Treasury Note. Dan bisa juga simpanan Bank Indonesia di bank sentral lain, terutama Bank The Fed ya. Jadi memang The Fed ini jangkar ya, banyak bank sentral yang memiliki simpanan di sana dan itu bisa dipakai, ditarik sewaktu-waktu ini menurun ya. Dan sekali lagi sama dengan yang ini tadi, ya bagaimanapun ada pengaruh di mana modal asing ke Indonesia selama 1,5 tahun ini, 2 tahun hampir, itu memang landai masuknya, keluar masuk tiap bulan, dan secara totali setahun dia relatif sedikit masuk atau sedikit keluar. 2020 malah sedikit keluar ya, 2026 masih balance itu. Sampai sekarang nggak tahu nanti nih, kalau akhir Mei, bisa jadi neto keluar lagi, akhir April tadi masuk tipis selama 4 bulan. Nah, dari cerita tadi, total cadangan devisa, kemudian rincian yang terdiri dari emas moneter, SDR dan RPF-nya IMF, kedua, ketiga, currency dan simpanan dalam mata uang asing,
kemudian ada surat berharga pasar uang palas. Nah, kemudian kalau kita susun kondisi cadangan devisa, diulangi lagi tabel cadangan devisa, tapi garis merahnya bukan pertumbuhannya. Tadi yang di slide-slide awal adalah gambar pertumbuhan dari tahun. Ini enggak, saya gambar dengan nilai kurs rupiah pada waktu itu. Nah, menarik kan? Sebetulnya tren cadangan devisa terlepas dari belakangan ini cenderung sedikit turun atau landai lah sekurang-kurangnya. Di masa-masa lampau kan trennya itu sebenarnya bertambah cadangan devisa. Tetapi pada saat bersamaan rupiah gambar itu naik, tapi maksudnya melemah. Kan kalau seandainya tidak ada faktor-faktor lain, kalau makin banyak cadangan devisa yang dimiliki dan cadangan devisa itu sebagian besar dolar, logikanya mata uang kita itu tidak melemah terhadap dolar, ya bisa menguat atau sekurang-kurangnya stabil. Tapi dari faktanya ini kan kita memang cenderung melemah. Bahkan di ini April sudah mencapai 17.378 dan pada saat ya saya bacakan ini di tanggal 13 Mei juga angkanya sudah 17.500 kan. Jadi maksudnya ada hubungan antara kepemilikan cadangan devisa dengan kurs rupiah. Tadi antara lain juga selain pasar melihat, oh masih punya cadangan devisa, jadi tidak usah khawatir pegang rupiah kan. Begitu juga dengan permintaan dan penawaran di dolar di Indonesia, nggak usah ada, BI punya gitu, dikuasai BI. Nah sehingga pasar tidak mengalami goncangan, apalagi melemah drastis ya. Tapi kalau dilihat gambar ini, pada dasarnya secara jangka menengah dan panjang melemah. Dan menarik juga kan ada yang namanya indeks dolar ya, DXY, diksi bahasa ngepopnya, DXY bacanya, DXY. Mata uang dolar diukur dari 6 mata uang kuat lainnya yang punya hubungan kuat dengan hubungan bisnis, hubungan dagang, hubungan transaksi dengan Amerika. Itu dianggap ya indeksnya dolar lah. Kalau 100 itu ya sebutlah netral. Sebetulnya kita bisa ngelihat, misalnya pada saat rupiah 9 ribuan itu, DXY-nya berapa? Nah, sekarang pada saat dia 17.000 DXY-nya berapa? Kalau di situ sekarang misalnya 98, 99, kalau ternyata dulu juga 99, berarti kan memang rupiah melemah. Misalnya ya, artinya mata uang kuat lainnya terhadap dolar ya fluktuasi di 98 sampai 100, 101, ya begitu. Sementara kita terus melemah. Ini agenda tersendiri ya. Jadi apakah ini persoalannya di BI? Enggak juga ya, BI salah satu saja. Karena BI sudah intervensi. Bisa jadi juga memang masalah struktural ekonomi Indonesia. Dan juga sentimen ya, persepsi. Karena ada persepsi rupiah akan melemah. Dan itu antara lain karena pertimbangan investor pasar itu melihat pemerintah yang terus-menerus butuh utang. Nah, sebagian utangnya butuhnya dari asing. Baik itu simpanan maupun surat berharga. Itu berarti kan ada tren rupiah bisa melemah. Lalu juga orang mengkompensasi kalau pegang rupiah harus menghitung bahwa dia ada pelemahan sehingga dibandingkan dia pegang dolar itu beda. Begitu juga dengan cara memegang saham maupun surat utang. Saham dia memperhitungkan yieldnya, rata-rata kembaliannya. Kalau surat utang juga dia ngitung yieldnya. Akibatnya dampak terhadap rupiah itu tetap menekan, meskipun dalam kondisi normal, dalam kondisi ekonomi baik, tekanan itu rendah, sehingga rupiahnya relatif stabil. Tapi ketika tekanan ekonominya besar seperti sekarang ini, pelemahannya kelihatan gambar orange-nya. Ini juga yang membuat ekonomi-ekonomi seperti saya kadang merasa heran ya, betapa PD-nya, tanda petik ya, pemerintah, BI juga. Kalau BI saya lihat lebih cool sih ya, tanda petik ya. Pemerintah, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan khususnya, itu bahwa kita sedang akselerasi menguat. Kalau fakta-fakta ini kan berbicara sebaliknya, kita tidak sedang menguat. Nah, maka saya simpulkan, posisi cadangan devisa itu 146,20 miliar per 30 April 2026. Diklaim dinilai oleh Bank Indonesia masih besar dan kuat untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian. Ya harus begitu dia ngomong. Tapi saya juga sebagai ekonom sudah memberikan pandangan, terserah pemirsa menilainya. Nah, dan saya ingin ingatkan penambahan cadangan devisa di era Jokowi pun selama 10 tahun, itu sebetulnya lebih lambat kalau gambar tadi. Tapi saya tadi tidak kasih angka dibandingkan era SBY. Jadi tambahannya lebih lambat. Nah, dan jangan lupa di era Jokowi terbantu oleh tadi kuota IMF, hadiah IMF pada Agustus 2021.
Catatan lain, tambahan cadangan di era Jokowi itu sebetulnya tidak disebabkan oleh perdagangan barang dan jasa. Barang memang surplus, tapi kalau ditambahi jasa sering defisit. Jadi jumlah ekspor barang dan jasa kita secara umum dari tahun ke tahun hanya 1-2 tahun yang surplus, itu defisit. Kalau dagang barang saja kita surplus. Nah, mestinya kan berarti mengurangi cadangan devisa toh. Tambahannya itu lebih karena utang dan investasi asing yang masuk. Ya, bagus saja di saat dia masuk. Jangan lupa dia memberi beban di kemudian hari untuk bayar bunga maupun bayar kembalian keuntungan. Nah, disinilah posisi ketahanan eksternal kita itu dilihat sepintas kuat. Kita punya cadangan devisa sekian, kita ekspor impor ya sekalipun defisit masih terukur. Tetapi kalau sewaktu-waktu ada shock, dan sudah sempat terjadi nih oil shock kan, udah agak goyang kita, turunnya agak banyak kan. Bagaimana kalau ada shock-shock yang lain? Nah, ini sedikit banyak goncangan kecil diciptakan oleh pengumuman MSCI. Itu baru goncangan kecil tuh. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi goncangan yang lebih besar. Tapi ada catatan-catatan dari lembaga asing. Kita tidak usah anti asing ya. Maksudnya, ya kalau dia nggak benar kita buktikan, jangan dibantah. Nah, kalau ternyata pemerintah menurut banyak dating itu tidak hati-hati dalam belanjanya, udah tahu susah, belanjanya kebangetan, antara pendapatan kan nggak bisa banyak ditingkatkan, maka defisit berarti butuh berutang, berutangnya nanti sebagiannya adalah berutang valuta asing, itu akan menekan nilai rupiah dan menekan APBN di tahun-tahun kemudian, karena harus bayar bunga, apalagi kalau dia berupa surat utang valuta asing. Kalau dia bayar bunga kan kena double tuh, bayar bunga pada tanggal jatuh temponya, dan kalau terjadi pelemahan rupiah berarti bayarnya lebih banyak dalam rupiah, kurang lebih begitu. Dan kita perlu juga ingat bahwa modal asing yang mudah keluar itu adalah portofolio seperti saham, kejadian beberapa hari-hari ini ya, hari saya taping ini, dan juga investasi lainnya tadi di HE dan semacamnya itu rentan. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini menjelaskan sebagian fenomena penurunan atau pelemahan rupiah. Dan kita belum kiamat ya. Saya juga sekalipun suka kritik pemerintah, mengakui kita masih bisa memperbaiki ini, mempertahankan ini. Tetapi catatannya tadi, pemerintah khususnya itu harus lebih berhati-hati dalam mengelola APBN-nya. Begitu juga neraca pembayarannya, intervensinya juga harus lebih hati-hati. Mudah-mudahan kondisi ke depan menjadi lebih baik daripada saat ini.